Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh-soleha, sudah siapkan menerima pembelajaran hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Baiklah, langsung saja. Dalam pembelajaran IPAS hari ini kita akan mempelajari materi tentang rotasi dan revolusi bumi. Tujuan dari pembelajaran ini adalah satu, untuk menjelaskan pengertian gerak rotasi dan revolusi bumi. Yang kedua, mengidentifikasi dampak rotasi dan revolusi dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih rotasi bumi itu? Rotasi bumi adalah peredaran bumi pada poros atau sumbunya. Bumi akan bergerak dari arah barat ke timur atau terlihat bertentangan dengan arah jarum jam. Meskipun bumi mengalami peredaran, namun makhluk hidup di dalamnya tidak akan ikut berputar. Hal ini disebabkan karena adanya gravitasi bumi, sehingga benda-benda yang ada di bumi pun tidak akan berterbangan. Lihatlah ilustrasi bumi berotasi di samping. Rotasi bumi akan berlangsung selama 23 jam 56 menit atau 24 jam kurang 4 menit untuk sekali putaran. Satu kali bumi berputar disebut dengan kala rotasi bumi. Lalu, apa akibat dari adanya rotasi bumi? Mari kita simak bersama-sama ya. Akibat dari rotasi bumi yang pertama yaitu terjadinya siang dan malam. Bumi terbagi menjadi dua bagian, yaitu menghadap matahari dan membelakangi matahari. Bisa dilihat pada ilustrasi bahwa daerah di bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang, sedangkan yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Yang kedua yaitu mengalami perbedaan waktu di berbagai daerah. Rotasi bumi juga mengakibatkan adanya perbedaan waktu di berbagai daerah. Contohnya, waktu Jepang 2 jam lebih cepat dibanding waktu di Indonesia. Sedangkan jika dibandingkan dengan negara-negara di Eropa, waktu Indonesia akan lebih cepat sekitar 6-7 jam. Hal ini dikarenakan daerah yang menghadap matahari akan selalu bergantian. Pergantian wilayah tersebut yang mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu antara satu daerah dengan daerah lainnya. Yang ketiga yaitu gerak semu harian matahari. Gerak semu harian merupakan gerak yang seolah-olah matahari itu bergerak. Dalam setiap harinya, kita selalu melihat matahari sedang berputar dari arah timur ke barat, atau yang ditandai dengan matahari terbit dan matahari terbenam. Padahal, yang terjadi sebenarnya adalah pergerakan bumi, artinya matahari tidak bergerak, melainkan bumi yang sedang bergerak. Yang keempat, adanya pembelokan arah arus air laut. Angin yang terbelok dari daerah satu ke daerah lainnya akan sangat bermanfaat karena kita bisa merasakan kesejukan. Pembelokan angin akan mengurangi kecepatan angin sehingga tingkat kerusakan yang berasal dari angin akan ikut berkurang. Angin mengakibatkan terjadinya arus laut. Pada belahan bumi selatan, arah arus laut berbelok searah perputaran jarum jam. Sementara pada belahan bumi bagian utara, arah arus laut berbelok berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, sekarang tentang revolusi bumi. Apa itu revolusi bumi? Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Proses ini memakan waktu sekitar 365 hari, 6 jam, 9 menit, dan 10 detik, atau dikenal sebagai 1 tahun. Selama revolusi, bumi mengikuti lintasan elips yang disebut dengan orbit. Bisa perhatikan pada ilustrasi, satu kali revolusi bumi disebut juga dengan kala revolusi bumi. Arah bumi berevolusi adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Dan saat mengelilingi matahari, posisi bumi adalah pada kemiringan 23,5 derajat terhadap garis ekliptika. Apa akibat dari revolusi bumi? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama, akibat dari adanya revolusi bumi yaitu
Dibedakan menjadi dua iklim, yaitu iklim tropis dan subtropis. Iklim tropis adalah iklim yang terjadi pada suatu daerah yang berada pada garis khatulistiwa atau garis lintang. Pada daerah yang beriklim tropis mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan daerah di kutub utara dan di kutub selatan mengalami iklim subtropis sehingga mengalami 4 musim, yaitu musim dingin, semi, panas, dan gugur. Akibat yang kedua yaitu terjadi gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari adalah pergerakan semu matahari yang seolah-olah bergerak dari selatan ke utara dan kembali ke selatan setiap tahunnya. Gerakan ini terjadi karena bumi mengorbit matahari dengan poros yang miring. Bisa dilihat pada gambar, pada tanggal 21 Maret posisi matahari berada di tepat garis khatulistiwa. Pada tanggal 21 Juni posisi matahari bergeser ke arah utara. Tanggal 23 September kembali ke garis khatulistiwa. Tanggal 22 Desember bergeser ke arah selatan, dan 21 Maret kembali lagi ke garis khatulistiwa. Yang ketiga yaitu perbedaan lama siang dan malam. Perubahan posisi bumi terus terjadi selama memutari matahari. Selama revolusi, bumi mendapatkan sudut pencahayaan matahari yang berbeda. Ketika menghadap matahari, sudut tersebut akan mengalami siang hari. Tergantung dengan letak geografisnya, setiap wilayah akan mengalami perbedaan lama siang dan malam. Wilayah yang berada di sekitar garis khatulistiwa akan memiliki perbedaan waktu siang dan malam yang relatif konsisten sepanjang tahun. Sedangkan wilayah dekat dengan kutub akan mengalami perbedaan besar dalam lama siang dan malam pada satu musim. Akibat yang keempat yaitu menjadi acuan kalender Masehi. Kalender Masehi adalah kalender sistem penanggalan berbasis pergerakan bumi mengelilingi matahari dalam orbitnya. Satu kali revolusi bumi mengelilingi matahari akan memakan waktu sekitar 365,25 hari. Waktu inilah yang menjadi dasar penggunaan kalender Masehi. Perhitungan 0,25 hari dalam satu kali revolusi bumi akan ditambahkan menjadi satu hari di bulan Februari, yaitu tanggal 29 Februari. Hal ini membuat sistem kalender Masehi memiliki tahun kabisat atau tahun dengan jumlah hari 366 hari untuk mengganti sisa hari tersebut. Yang kelima, terjadinya gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan dan berada pada satu garis lurus, menyebabkan bayangan bumi atau umbra bumi menutup bulan. Fenomena ini biasanya terjadi 2 kali dalam setahun, meskipun jumlahnya dapat bervariasi. Bisa dilihat pada ilustrasi, bayangan bumi perlahan akan menutup cahaya yang masuk ke bulan. Selain itu, gerhana bulan juga aman untuk disaksikan langsung tanpa memerlukan alat bantu khusus. Yang keenam, terjadinya gerhana matahari. Gerhana matahari adalah ketika posisi bulan berada di antara matahari dan bumi atau berada pada satu garis lurus, sehingga bayangan bulan jatuh ke bumi. Hal ini menyebabkan sebagian atau seluruh cahaya matahari tertutup oleh bayangan bulan, membuat siang hari menjadi gelap sejenak. Gerhana matahari tidak dapat dilihat secara langsung karena dapat membahayakan mata, karena cahaya matahari yang tertutup sebagian tetap kuat dan dapat merusak retina. Sehingga untuk melihat gerhana matahari disarankan menggunakan kacamata khusus gerhana atau metode pengamatan lain yang aman. Akibat revolusi bumi yang terakhir yaitu adanya rasi bintang. Rasi bintang adalah kelompok bintang yang tampak berdekatan dan membentuk pola atau konfigurasi khusus di langit malam, seperti yang terlihat dari bumi. Rasi bintang memiliki banyak fungsi bagi kehidupan manusia, seperti sebagai petunjuk arah, penentu musim, membantu pertanian, navigasi kapal, dan membantu para astronom dalam melakukan penelitian. Demikianlah materi tentang rotasi dan revolusi bumi. Ayo coba kita refleksi. Ada yang tahu nggak apa yang terjadi jika bumi tidak berotasi atau tidak berevolusi?
Sudah tahu? Jika bumi tidak berotasi atau berevolusi, pasti akan terjadi banyak perubahan drastis di bumi. Dan akibat-akibat dari adanya rotasi dan revolusi pasti tidak akan dirasakan oleh manusia. Dan bisa jadi juga tidak akan ada kehidupan di bumi. Demikianlah materi hari ini, semoga dapat bermanfaat. Silakan dikerjakan ya LKPD-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.